Selamat pagi teman-teman. Aku ingin berbagi kepada kalian tentang tips menghadapi orang yang tidak menyukai kita, teman-teman. Entah faktornya apa. Jadi jangan berkecil hati ya. Orang tidak menyukai kita itu bukan berarti dan belum tentu kita itu salah, belum tentu kita itu keliru. Bisa jadi ada faktor lain seseorang itu tidak suka pada kita. Jadi jangan berkecil hati ya. Itu dulu yang perlu ditekankan. Mohon maaf, minum kopi dulu. Terus bagaimana cara menghadapi orang yang tidak suka pada kita? Ya udah, kita baikin dulu, kita usahakan, kita dekati dulu, kita PDKT-in dulu, sebisa mungkin diberi hadiah atau semacamnya, disapa atau apalah, yang penting dibaik-baikin dulu. Kalau misalkan sudah dibaik-baikin kok tidak menunjukkan kemajuan, tidak menunjukkan itikat baik, jangankan membalas dengan senyum, sapaan atau basa-basi lah gitu, malah justru semakin agresif mengganggu kita. Ya udah, kita biarkan saja, anggap aja itu adalah makhluk yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk belajar sabar ya. Itu masih ada kok, dan tentunya aku yakin masih banyak orang yang menerima kita apa adanya, yang baik pada kita, yang tidak iri pada kita, yang tidak benci pada kita, yang tulus pada kita, itu masih banyak. Yang sedih itu memang jujur ya, kalau kita itu menghadapi orang yang tidak suka pada kita, itu dilakukan secara mengganggu. Misalkan membunyikan sepeda motor keras-keras, terus kemudian pokoknya tindakan-tindakan yang gaduh gitu loh. Itu kan sungguh mengganggu kuping, mengganggu pemandangan mata, dan menyebabkan kita itu risih gitu ya. Itu memang sulit untuk dihadapi. Kalau memang seperti itu, kita harus punya usaha, punya modal, punya keseriusan untuk menanggulanginya. Salah satu contohnya misalkan menutup rumah kita secara rapat, terus membuat kamar atau ruangan itu anti atau kedap suara. Jadi misalkan ada tetangga atau siapapun yang tidak suka pada kita yang melakukan tindakan-tindakan mengganggu, kita sudah bisa cuek gitu ya. Kalau ingin yang lebih murah itu pakai mikrofon diletakkan di kuping atau earphone diletakkan di kuping, mendengarkan musik gitu. Itu salah satu cara untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita. Seperti itu. Tapi sekali lagi, jangan kecil hati, jangan minder, jangan merasa rendah diri karena kita itu dibenci oleh satu orang atau dua orang atau hanya 3 orang aja. Jangan minder. Itu adalah sebuah kenaifan, kekonyolan ya. Karena masih ada kok orang yang netral pada kita, meskipun tidak suka pada kita maupun tidak benci pada kita maupun tidak menyukai kita, tapi netral itu masih banyak. Dan orang yang menyukai kita secara tulus juga ada. Nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah diri, merasa diri kita itu rendah, nggak perlu. Kalau hanya cuma dibenci atau disingkiri oleh 1, 2, atau 3 orang aja. Itu dulu teman-teman. Lagi pula mereka itu membenci kita kadang-kala faktornya itu faktor naif gitu ya, faktor bodoh, faktor konyol gitu ya. Salah satu contohnya iri, dengki, atau faktor-faktor lainnya. Yang penting seperti orang gila gitu loh, membenci sesuatu tanpa sebab. Dikasih roti, padahal roti kan enak, ujuk-ujuk itu bahasa Jawa ya, tiba-tiba dibuang, padahal roti kan makanan gitu, kalau dibuang, dia itu membuang tujuannya apa kan nggak jelas. Lah itu orang gila seperti itu. Ya kalian artikan sendiri ya apa maksud dari contoh aku tadi. Itu dulu teman-teman dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat bagi kalian yang merasa mengalami kesendirian, mengalami kesepian. Selamat pagi.